Assa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Sinuhaji. Saya dari Teknik Elektro dengan NPM 4182213. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uh, presentasi mengenai manajemen kontrak. Oke, kita mulai saja. Pertama, aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Manajemen kontrak dalam konstruksi adalah elemen penting dalam industri konstruksi yang mengatur hubungan antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mengurangi risiko sengketa, serta menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Jadi dalam aspek hukum kontrak konstruksi kita sangat perlu yang namanya dengan kontrak dalam konstruksi, dikarenakan agar kita mempunyai kesepakatan antara owner, kontraktor, dan subkontraktor agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita inginnya seperti ini, lalu kontraktor mengerjakannya seperti apa, sehingga kita dapat meminta pertanggungjawabannya nanti ketika ada kesalahan ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, definisi aspek hukum dalam kontrak konstruksi. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi mencakup peraturan perundang-undangan, regulasi, dan dokumen hukum yang mengatur hubungan antara para pihak dalam proyek konstruksi. Menurut Black Law Dictionary, kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh hukum. Dalam industri konstruksi, kontrak berfungsi sebagai alat hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan proyek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di Indonesia, kontrak kerja konstruksi adalah kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Adapun definisi manajemen kontrak dalam konstruksi, manajemen kontrak dalam konstruksi adalah proses yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan dan penyelesaian kontrak konstruksi guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Menurut Turner tahun 1999, manajemen kontrak adalah sebuah pendekatan sistematis untuk menciptakan, mengelola, dan melaksanakan kontrak dalam suatu proyek guna meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi kerja. Adapun manajemen kontrak dalam konstruksi bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan kontrak, mengelola perubahan dan klaim yang terjadi selama proyek berlangsung, menghindari sengketa hukum antara para pihak. Adapun untuk klaim ini, jika nanti ada kesalahan dari kontraktor, maka owner dapat bisa ibaratnya meminta pertanggungjawaban nanti. Kalau bahasa gampangnya seperti asuransi lah begitu. Kita maju langsung ke slide selanjutnya. Adapun teori hukum dalam kontrak konstruksi. Teori kontrak sosial, social contract theory, Jean Jacques Rousseau. Kontrak dalam konstruksi adalah perjanjian sosial yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum yang adil. Adapun teori perikatan, obligation theory, Friedrich Kurt von Schäfigny, kontrak menciptakan hubungan hukum berupa peringkatan yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban yang disepakati. Adapun teori risiko, risk theory, Peter Drucker
kontrak konstruksi harus mengatur pembagian risiko antara pemilik proyek dan kontraktor untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Selanjutnya ada teori manajemen dalam kontrak konstruksi. Teori manajemen proyek, Project Management Theory (PMI), Project Management Institute mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek berbasis kontrak untuk mencapai efisiensi kerja. Terus ada teori agensi teori Jensen and Michaeling pada tahun 1976. Hubungan antara pemilik proyek, prinsipal, dan kontraktor agent harus diatur dengan baik dalam kontrak untuk mencegah moral hazard dan adverse selection. Adapun teori transaksi biaya, Transaction Cost Theory, Oliver Williamson pada tahun 1979, kontrak harus disusun secara efisien untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko hukum yang tidak perlu. Adapun regulasi kontrak konstruksi di Indonesia ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi. Lalu ada di PP, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi yang melibatkan pemerintah dan swasta. Adapun Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 mengatur standar dokumen kontrak konstruksi untuk proyek yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Selanjutnya ada regulasi kontrak konstruksi di dunia. Ada FIDIC, International Federation of Consulting Engineers, digunakan dalam kontrak konstruksi internasional. Contohnya FIDIC, Red Book untuk kontrak desain bid build. Ada American Institute of Architects, digunakan dalam proyek konstruksi di Amerika Serikat. Adapun Joint Contracts Tribunal di Inggris digunakan untuk proyek konstruksi di Inggris. Manajemen kontrak dalam konstruksi. Tahap manajemen kontrak konstruksi. Yang pertama ada perencanaan kontrak, yaitu menentukan ruang lingkup pekerjaan, jadwal, anggaran, dan anggaran proyek. Jadi dalam perencanaan kontrak, kita harus menentukan ruang lingkup pekerjaannya seperti apa, jadwal kerjanya bagaimana, dan anggaran proyek. Kita harus anggarkan berapa budget kita sehingga nantinya tidak over dalam budgetnya. Selanjutnya ada negosiasi kontrak, menyepakati syarat dan ketentuan kontrak antara pemilik proyek dan kontraktor. Untuk negosiasi kontrak ini kita harus mempunyai kesepakatan antara owner dan kontraktor supaya tidak terjadi miskom, dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dapat diselesaikan dengan baik. Begitu. Adapun pelaksanaan kontrak, mengawasi dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan kontrak. Proyek ini harus diawasi agar si proyek dapat berjalan secara lancar. Begitu. Adapun manajemen perubahan, change management, mengelola perubahan desain atau spesifikasi proyek yang terjadi selama kontrak. Jika sudah ada kontrak itu mungkin akan ada sedikit perubahan desain atau spesifikasi, itu diperbolehkan, tapi tidak dengan keseluruhan. Akan tetapi jika ada misal yang harusnya tidak dicat, itu cuman hanya menambahkan saja, perubahannya hanya sedikit, jadi bisa dilakukan. Adapun penyelesaian dan serah terima proyek, verifikasi pekerjaan sebelum pembayaran akhir dilakukan. Sebelum pembayaran terakhir, kita harus cross check agar apa yang kita inginkan sesuai dengan yang ada di kontrak, dan pembayaran beres setelah pekerjaan semuanya beres juga. Selanjutnya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.